Yo guys, balik lagi seperti biasa bersama dengan saya Uki. Nah, ini ada sebuah video ya. Ini tulisannya seperti ini guys. Saya bacain ya. Keras, Prabowo sentil Fufu Fafa katanya. Jangan punya kebiasaan caci maki, semua akan ketahuan juga. Katanya seperti itu guys tulisannya ya. Nah, apakah benar Pak Prabowo ini bilang seperti itu ya guys ya? Yuk kita langsung simak saja videonya seperti apa guys. Sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin guys ya, dan kita lihat bareng-bareng videonya. Adat mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Sekarang sudah mulai kelihatan, Pak. Semangat mahasiswa. Apakah yang bersedia dipimpin oleh orang yang musuh, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki etika. Jadi terima kasih untuk polisi-polisi, dan tunggu kami untuk melayangkan aksi yang akan menyuarakan suara rakyat Indonesia, yang akan memenangkan perjuangan kami dan akan mengukir sejarah di Republik ini. Kami adalah pemilik masa depan, kalian bukan pemilik masa depan. Ingat, perjuangan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan meneruskan perjuangan kami 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi, dan juga bersama untuk kegiatan selanjutnya, aksi yang untuk mengusahakan dan mewajibkan kita untuk melindungi negara kita, melindungi keluarga kita dari rezim-rezim bajingan tol. Mungkin itu saja. Hidup mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang bawah. Hidup. Salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Merdeka! Pertama, ketika berbicara tadi jelas kita bahwa narasi saya adalah memuarakan bahwa Gibran itu tidak layak dilantik, Bang, gitu. Jelas gitu. Gibran itu tidak layak dilantik. Ketika berbicara tuntutan, per hari ini dia sebagai wakil presiden terpilih yang belum dilantik gitu. Secara elektoral dia menang di pemilu. Ya tuntutannya itu untuk social awareness ditingkatkan lagi. Toh dia juga mantan wali kota dan sebagainya macam. Dan jelas kalau statement kami bahwa Gibran tidak layak dilantik lebih dari sekedar dia punya riwayat apa, tapi proses pemilu yang masih saat ini meninggalkan residu buruk. betul. Pemilu yang kemudian tendensius, berpihak kepada Prabowo Gibran, bansos kemudian didominasi kepada Prabowo Gibran dan sebagainya macamnya. Sehingga itu menjadi residu-residu, kemudian Gibran masih tidak layak untuk dilantik di 20 Oktober 2024. Demo ini didukung oleh seluruh BEM di Indonesia. Jelas, Bang. Digulung seluruh BEM, bukan hanya BEM, Bang, ya, seluruh elemen. Bahkan kita nyebut seluruh elemen karena kalau BEM aja mungkin cenderung eksklusif, tapi ini seluruh elemen, Bang. BEM, DPM, himpunan, bahkan masyarakat atau mahasiswa yang tidak tergabung dalam BEM, semua marah, Bang. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang cuman kuliah pulang mengamati Gibran, mengamati Jokowi yang kemudian perhemat hari ini, rasa-rasanya juga muak gitu, Bang. Bang Rui Suryo. Kesempatan ini nanti silakan lanjut tanya, tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke PSB. Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya inilah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah salah satu media Dr. Alus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSN, ya Badan Cyber dan Sandi Negara, sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden. Tapi tidak apa-apa.
ya saya tunggu laporan atau kata tindak lanjut dari pasukan bawah tanah, ya. Saya namanya pasukan bawah tanah, ya gitu. Bukan bawah tanah, kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bawah tanah. Kayak yang mau dipendem jeruk tadi, ya gitu. Jadi bawah tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya melaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuma komik ya. Itu karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itulah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Guru itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja, ya. Oke, cukup, terima kasih. Bocah ini kan memang bocah bejat sebenarnya, ya kan? Dari screenshot Fufu Fafa itu, bocah ini benar-benar bejat. Di saat kampanye debat cawapres kemarin, saya itu belum begitu ngeh. Kita masih menganggap biasa-biasa aja. Coba kita ulang video saat kampanye kemarin. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, inflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke. Loh, kalau ini anak seorang presiden yang berpendidikan, yang benar-benar berpendidikan, tidak mungkin kalimat itu keluar dari seorang calon wakil presiden loh. Nah, setelah muncul akun Fufu Fafa, saya yakin bahwa bocah bejat ini pemiliknya. Itu dari kalimat pengen susunya Syahrini, terus Prabowo bijinya tinggal 1. Itu kalau tidak anak bejat, anak apa tuh Pak? Dan dari pertanyaan saat debat itu aja, sudah bejat, bodoh pula. Apakah sudah ada yang mendengar pidato Pak Prabowo di ulang tahun PAN atau di acara PAN? Jujur saya kaget Pak Prabowo berpidato seperti itu. Mengingat bahwa Bapak ingat bahwa Bapak dulu adalah seorang jenderal muda yang berprestasi gitu. Waktu saya simak pidato Bapak itu hanya mencerminkan seperti Bapak ini adalah seorang abdi dalam yang sekarang ingin membersihkan nama tuannya gitu. Bapak tuh terdengar seperti itu gitu. Bapak ingin membersihkan namanya Pak Mulyono gitu. Bapak seperti, oh saya harus bersihkan nama bos saya yang sudah berjasa membuat saya akhirnya menang setelah 3 kali kalah. Akhirnya saya menang gara-gara bos saya berhutang budi sama bos saya, makanya saya harus membersihkan namanya gitu. Itu sebenarnya benar-benar kelihatan bahwa Bapak sangat immature. Bapak ingat bahwa Bapak itu dulu adalah seorang jenderal muda yang berprestasi. Bapak itu dulu walaupun punya kasus dan Bapak akhirnya lari ke Jordania, tapi kan Bapak balik kembali. Bapak harusnya membangun citra Bapak itu menjadi seorang yang benar-benar kokoh, seperti macan Asia gitu, yang selama ini didengung-dengungkan ke Bapak gitu. Bahwa Bapak adalah seorang politikus yang jujur, yang punya harga diri, yang punya kepercayaan diri. Bukan seperti sekarang yang sepertinya inferior. Bapak cenderung dari pidato Bapak itu Bapak terkesan, pertama Bapak inferior, nggak percaya diri. Kedua Bapak itu ingin cuci bersih gitu dari nama bos Bapak yang udah tercoreng gitu ya di mata publik. Bapak ingin membersihkan karena Bapak merasa berhutang budi gitu ya. Jadi Bapak melakukan apa aja untuk menjustifikasi bahwa ini adalah benar, ini ada yang sebenarnya gitu. Walaupun kita tahu semua faktanya tidak seperti itu gitu. Bahwa kita tahu semuanya adalah cawe-cawenya beliau, tapi Bapak ingin membersihkan namanya. Bapak ingat bahwa Bapak itu next presiden. Bapak itu harus berdiri di atas semua golongan, bukan golongan 58% yang menurut Bapak 58% ada nilai saya katanya. Walaupun saya dinilai 11, itu seperti Bapak itu masih baper. Bapak masih baperan gitu. Padahal kita nggak pengen pemimpin kita yang baperan. Kita pengen pemimpin yang berdiri di semua golongan, yang bisa menetralisir keadaan. Harusnya Bapak berkata bahwa nanti sewaktu saya menjabat, saya akan memastikan bahwa konstitusi terjaga, dan saya akan memastikan bahwa
semua presiden itu akan dilindungin atau dan kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah melakukan tugasnya. Seperti itu, lebih bijaksana, bukan Bapak seperti ingin anak buah yang ingin mengembalikan kepercayaan rakyat dengan sepertinya Bapak berusaha keras gitu. Tolong Pak, Bapak kembali ke kita. Bapak sebagai seorang jenderal yang cerdas, yang percaya diri, bukan inferior, bukan mental. Maaf Pak, bukan mental saya kalau ngomong takut kasar gitu, tapi pokoknya jangan mental Bapak itu mental orang yang merasa bahwa abdi dalam gitu. Bapak tuh bukan abdi dalam, Bapak sekarang next presiden. Tolong ya Pak ya, kembali ke kita Bapak. Nah, itu dia guys, beberapa komentar tentang terkaitnya Fufu Fafa ya, akunnya. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah akun dari Fufu Fafa itu emang milik Gibran? Ataukah ada yang bilang bahwasanya adalah akun Fufu Fafa ini adalah milik dari anak Abah ya, anak Abah. Tapi nggak ada yang bilang kalau itu anak dari Megalodon gitu ya. Megalodon, tahu kan Megalodon siapa? Dari partai Banteng gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah benar itu adalah milik Gibran atau itu milik dari Pak Mulyono lagi, anak Abah, atau satu lagi anak Megalodon gitu ya? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa selanjutnya. Buat kalian terima kasih dan mudah-mudahan sehat selalu. See you guys.